komentarnya tadi pidato yang disampaikan Pak Prabowo masalah jangan ada dendam lagi karena pilpresnya sudah selesai, sejauh mana mengomentari itu? Oke, itu tadi pidato yang luar biasa dari Presiden baru kita Pak Prabowo, bahwa setelah ini yang ada adalah persatuan. Setelah ini adalah menghimpun keberanian semua anak bangsa untuk menghadapi semua tantangan, hambatan, dan masalah-masalah krusial bangsa ini. Saya pikir kita semuanya harus backup full. Kita harus dukung penuh pernyataan Pak Prabowo itu dengan kerja-kerja keras, kerja-kerja cerdas bersama-sama, dan itu adalah energi yang luar biasa buat bangsa ini, bahwa tanpa persatuan, tanpa ada kebersamaan, gotong royong, kerukunan, agenda-agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan susah terwujud. Karena itu kita semuanya harus menjadi satu kesatuan dan mendukung penuh kepemimpinan Pak Prabowo ini sampai 5 tahun mendatang. Tadi Pak Prabowo juga sempat menyinggung tentang swasembada pangan yang akan dioptimalkan pada 4-5 tahun. Optimis nggak PKB melihat itu? PKB sangat optimis. Kenapa? Karena memang tugas utama dari pemerintah kita ini adalah bagaimana rakyat itu harus kenyang semuanya. Tidak boleh ada yang lapar. Bangsa ini sangat ingin menjadi bangsa yang punya swasembada pangan. Itu kan impian seluruh rakyat tuh, swasembada pangan. Dan Pak Prabowo tadi menjadikan itu prioritas programnya. Kalau PKB mendukung bukan hanya Indonesia itu swasembada pangan, tapi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Itu yang penting yang dari Pak Prabowo. Dan PKB siap mensukseskan Pak Prabowo sebagai bapak pangan dunia. Langkah pertamanya apa yang harus dilakukan agar ini lancar begitu untuk produk swasembada pangan dan energi ini? Ya, ada hal yang penting, kecuali yang pertama adalah harus menghimpun seluruh kekuatan yang paham soal pangan ini. Yang satu itu. Yang kedua, harus ada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang betul-betul memproteksi dan menjadi daya dukung tentang pangan dengan segala hal ihwal tentang pangan, mulai hulu sampai hilirnya. Tanpa itu susah. Yang ketiga, kata Pak Prabowo tadi, tidak boleh ada kebocoran. Jangan sampai urusan pangan bocor kemana-mana. Nah, kebocoran inilah yang mengganggu kita bisa sampai pangan. Yang keempat, betul-betul menjadikan petani kita subjek pembangunan. Subjek pembangunan pangan itu berarti petani, nelayan, semua produsen-produsen pangan di Indonesia harus dinomorsatukan. Jadi mengabdi kepada kepentingan mereka. Yang keempat adalah melakukan perluasan diversifikasi dari lahan